Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liza Dwi Sapitri dari kelas 4 BPA jurusan Administrasi Bisnis Program Studi Usaha Perjalanan Wisata Politeknik Negeri Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan peraturan karantina di Turki, baik wisatawan, hewan, dan tumbuhan. Nah, kenapa memilih wisata ke Turki? Karena sampai saat ini negara yang masih terbuka dan ramah wisatawan asing boleh dibilang ya hanya Turki. Tidak seperti negara lain. Turki tidak memberlakukan karantina bagi siapapun yang berkunjung ke negaranya. Jadi begitu keluar dari bandara bisa langsung jalan-jalan kemana saja. Sama seperti Indonesia, Turki juga memperlakukan pembatasan aktivitas masyarakat atau semi-lockdown di hari Sabtu dan Minggu dan memberlakukan jam malam mulai dari 21.00 sampai 05.00. Tapi hanya bagi warganya saja, tidak bagi wisatawan. Jadi, Sabtu dan Minggu wisatawan mancanegara masih bisa bebas jalan-jalan ke tempat-tempat wisata. Baru pada 1 Maret 2021 kemarin Turki mulai melonggarkan kebijakan semi-lockdown, di mana resto dan kafe sudah boleh buka dan pengunjung boleh makan di tempat dengan ketentuan setengah kapasitas. Nah, untuk sejumlah masjid besar yang bisa menjadi destinasi wisata, pemerintah Turki menyerahkan kebijakan pada imam masjid-masjid masing-masing. Apakah akan membuka atau menutup buat kunjungan? Kalau melihat data kasus COVID-19 di Turki, sebenarnya kondisinya hampir sama dengan Indonesia. Nah, artinya kasus positif COVID-19 ini masih tinggi. Hampir semua wilayah Turki berada di zona hati-hati mulai dari merah dan kuning. Namun, Turki menerapkan kebijakan yang cukup keras dan penerapan prokes dan perbatasan sosial. Yang melanggar lockdown dikenakan denda 3.150 lira atau setara 6 juta rupiah lebih. Dan tidak pakai masker dikenakan denda 900 lira. Nah, di beberapa perbatasan provinsi juga akan checkpoint yang dijaga tentara untuk melakukan pengecekan random bagi kendaraan yang lewat. Bahkan di beberapa kota seperti di Konya, aparat keamanan kadang masih melakukan sidak ke resto atau kafe, hotel-hotel berbintang di Turki. Nah, umumnya sudah memiliki sertifikat Safe Tourism yang diterbitkan lembaga terkait di Turki dan Badan Promosi Pariwisata Turki. Lalu, apakah itu semua menjamin kita akan sehat-sehat saja? Tentu saja tidak. Selebihnya adalah ikhtiar dan diri sendiri dalam menjaga kesehatan. Yang paling penting diantisipasi adalah kemungkinan terpapar COVID-19 yang COVID-19 saat di Turkinya. Nah, karena sebelum kembali ke Indonesia harus melakukan PCR swab di Turki. Kalau hasilnya negatif bisa pulang. Kalau hasilnya positif harus menjalankan isolasi di Turki sampai negatif. Artinya harus menyiapkan anggaran lebih untuk hal yang tak terduga semacam ini. Selanjutnya, apalagi yang harus kita siapkan? Tentu saja disiplin diri, menerapkan prokes, selalu pakai masker, hindari kerumunan, atau untungnya Turki kemarin masih tidak terlalu padat wisatawan. Meski mulai ramai juga. Rajin mencuci tangan atau memakai cairan pembersih tangan serta mengkonsumsi vitamin atau setidaknya bawa vitamin C1000, vitamin E300 dan vitamin D3. Diminum setiap hari. Selanjutnya selalu berdoa agar senantiasa diberi kesehatan dan keselamatan. Insya Allah perjalanan aman karena
Biar bagaimanapun pada akhirnya kita harus berdamai dengan keadaan dengan cara merencanakan perjalanan dengan sebaik mungkin, memahami situasi negara tujuan dan disiapkan langkah jika harus menghadapi situasi terburuk. Nah, selanjutnya yaitu peraturan impor dan paspor hewan peliharaan di Turki. Yang pertama yaitu vaksinasi. Kucing atau anjing peliharaan Anda harus divaksin. Vaksin rabies antara 30 hari dan 12 bulan sebelum masuk ke Turki. Jika saat ini belum divaksinasi, jika hewan peliharaan Anda akan mendapatkan booster, penantian tidak akan berlaku selama vaksinasi sebelumnya belum kadaluarsa. Diberikan Turki tidak menerima vaksinasi rabies 3 tahun. Nah, sertifikat rabies asli yang mencerminkan semua vaksinasi rabies hewan peliharaan Anda harus menyertai hewan peliharaan Anda. Selanjutnya yaitu tes rabies titer. Tes rabies titer diperlukan untuk kucing dan anjing untuk memasuki wilayah Turki. Sampel darah harus diproses di laboratorium yang disetujui. Selanjutnya yaitu memasuki Turki melalui udara. Nah, semua anjing dan kucing domestik harus bebas dan dari bukti penyakit menular ke manusia saat diperkirakan di pelabuhan masuk ke Turki jika anjing dan kucing Anda tidak dalam kondisi kesehatannya yang baik. Pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter hewan yang bersensi mungkin diperlukan atas biaya Anda. Hewan peliharaan Anda harus tiba di bea cukai. Nah, selanjutnya yaitu hewan lain. Nah, burung diizinkan masuk dengan izin impor. Ikan tropis, reptil seperti hewan pengerat dan kelinci tidak tunduk pada persyaratan. Nah, tidak tunduk pada persyaratan vaksinasi rabies, tetapi mungkin harus memenuhi persyaratan lain dan harus memiliki sertifikat kesehatan untuk memasuki Turki. Pemilik hewan peliharaan sangat disarankan untuk mencari informasi lebih lanjut dan otoritas terkait negara mereka atau dari negara lain. Nah, selanjutnya yaitu peraturan umum pembatasan impor tanaman. Tanaman harus bebas penyakit hama. 1. Masuk ke Turki berasal dari semua jenis tanaman dari berbagai di negara lain. Asalkan itu produk dari bebas penyakit tanaman, menular dan hama serangga, termasuk spora, telur, dan selanjutnya disediakan seperti produk yang ditanam di tempat yang bebas dari penyakit. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua yaitu penyakit berbahaya dan hama yang masuk ke Turki mengkhawatirkan akan diumumkan kepada pemerintah asing dan juga dipublikasikan secara terpisah oleh Kementerian Pertanian. Nah, yang ketiga yaitu masuknya tumbuhan atau bagiannya dengan upacara sertifikat yang lulus dalam pasal 1 dari perbatasan atau kantor pabean. Yang keempat yaitu semua bagasi dan bagiannya tiba di pelabuhan pabean pemasukan sesuai dengan ketentuan pasal 3 tarif oleh Dewan Kontrol dan diinspeksi di bea cukai. Nah, selanjutnya yaitu ada sertifikat pisanitari diperlukan. Pasal 1 yaitu kentang yang dikirim ke Turki harus dilengkapi dengan sertifikat
fitosanitari. Nah, yang menunjukkan asal yang membuktikan kebebasan dari Turki, kebebasan dari kulit kentang dan visa oleh kedutaan besar atau konsultan Turki. Selanjutnya yaitu impor kapas dilarang. Nah, impor kapas seperti bols, katon tanpa biji dan ditanam kapas dan bagiannya dilarang. Bahkan transit produk tersebut daerah penanaman kapas terlarang. Nah, selanjutnya yang dilarang masuk penyakit, melarang impor dari gandum yang sakit. Selanjutnya dilarang impor telur silkworms. Nah, dilarang menempatkan telur ulat sutra dengan nama apapun. Selanjutnya yang terakhir yaitu dilarang impor lada putih. Impor lada putih dilarang dengan keputusan divisi urusan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pesona Indonesia, wonderful Indonesia.